Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dan dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus menghendaki jemaat-jemaat yang ada di Korintus dan mengarahkan jemaat yang ada di Korintus untuk tetap hidup dalam pelayanan kasih, hidup dengan sungguh-sungguh melayani satu sama lain dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Paulus berharap bahwa para pembaca di Korintus akan menandingi kemurahan orang-orang percaya Makedonia. Jadi orang-orang yang percaya di Makedonia, mereka hidup dalam kemurahan hati. Dan Paulus melihat itu, dan Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus, hendaklah kamu menjadi pribadi yang bermurah hati. Dan kalau bisa lebih lagi menjadi murah hati seperti orang-orang yang di Makedonia. Ia mempunyai banyak alasan untuk meyakini bahwa mereka akan melakukannya. Mereka tidak hanya lebih makmur. Nanti kalau kita bisa baca di ayat 14 dalam 2 Korintus ini, Bapak Ibu, diketahui jemaat-jemaat di Korintus ini adalah orang-orang yang lebih memiliki kemakmuran atau hidupnya lebih sejahtera. Maka kenapa Paulus mengatakan hendaknya kamu menandingi kemurahan orang-orang Makedonia? Karena Paulus memperhatikan dan melihat orang-orang di Korintus itu taraf kehidupannya, kesejahteraannya lebih daripada Makedonia. Maka dia katakan, hendaklah kamu menandingi kemurahan hati daripada orang-orang percaya yang di Makedonia. Dapat kita baca nanti di ayat 14. Mereka pun kaya dalam segala sesuatu yang mengalir dalam pengalaman kasih karunia Allah. Dapat nanti kita baca di ayat 1. Perkataan yang terjemahkan dengan kaya di sini sama dengan apa yang terjemahkan dengan meluap dalam ayat 2. Pemberian-pemberian yang membuktikan kasih karunia Allah adalah iman itu sendiri. Ini dia. Jadi penekanan kemurahan hati yang diberikan dan dijelaskan oleh Paulus adalah yaitu iman itu sendiri. Jadi pemberian-pemberian yang membuktikan kasih karunia Allah berasal dari iman. Jadi ketika melakukan segala sesuatu dengan kemurahan hati, dengan pemberian-pemberian kepada orang lain, atau bahkan ke gereja, atau bahkan kepada hamba-hamba Tuhan, itu harus didasarkan dengan iman itu sendiri, serta perkataan dan pengetahuan. Para pembaca telah memperoleh firman Allah yang tinggal di antara mereka dengan berlimpah, menghasilkan iman dan pemahaman tentang kehendak Allah. Kolose 3 ayat 15. Yang berikut pemberian lainnya mengingatkan apa yang telah dikatakan Paulus dalam pasal sebelumnya. Orang-orang Korintus baru-baru ini telah membuktikan kesungguhan mereka dengan semangat untuk bekerja bersama dengan Paulus. Jadi orang-orang Korintus menopang pelayanan daripada Paulus. Dapat kita baca nanti dalam 2 Korintus 7 ayat 11 sampai 12. Sementara ia dan Titus telah menegaskan kembali kasih mereka terhadap orang Korintus. Jadi Paulus merasakan dengan sungguh-sungguh bagaimana pelayanan orang-orang daripada Korintus membantu dari pelayanan daripada Paulus itu sendiri. Paulus dapat mengungkapkan penghargaan bahwa mereka akan berlimpah. Jadi setiap orang yang percaya membantu pelayanan pekerjaan Allah, mereka akan terus hidup di dalam kelimpahan. Jadi setiap orang yang memberikan dengan sukacita, kerelaan, dengan kemurahan hatinya untuk kepentingan orang lain, untuk pelayanan kerajaan Tuhan, hidupnya tidak akan pernah melarat, tetapi dia terus melimpah dengan syukur. Mengapa Bapak Ibu? Karena apa yang boleh dia lakukan bukan tergantung kepada jumlah yang diberikan, tetapi sukacitanya akan melimpah dengan syukur.
dan berlimpah segala berkat karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Dan dalam kasih mereka menggunakan kasih karunia dalam pengertian bantuannya. Kasih karunia yang telah diterima harus dibalas dengan kasih karunia. Artinya Bapak Ibu, apa yang telah ditabur oleh orang jemaat-jemaat di Korintus, memberikan dengan sukacita, memberikan dengan kasih karunia, mereka juga mendapatkan dengan melimpah kasih karunia. Maka saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, firman ini mengajarkan kepada kita, hidup kita sementara. Selagi Tuhan menitipkan berkat-Nya kepada kita, selagi Tuhan memberikan kita kesehatan, selagi Tuhan bisa memberikan kepada kita kelimpahan dengan syukur, maka lihatlah sekelilingmu, lihatlah pelayanan gerejamu, apa yang bisa kita tolong, apa yang bisa kita bantu untuk menopang. Kami bersyukur juga secara khusus Bapak Ibu. Di dalam hal ini, saya sebagai pendeta Resort Diaspora Surabaya menyaksikan bagaimana ada hamba Tuhan yang datang langsung ke Resort Diaspora ini, memberitakan firman Tuhan dan memberikan bantuannya, yaitu dengan memberikan sembako kepada jemaat yang tidak mampu di Resort Diaspora dan juga warga sekitar di HKBP Drio Rejo ini, warga sekitar. Ini sangat luar biasa kami terima berkat daripada Tuhan. Ini merupakan utusan daripada Tuhan. Dan pasti semakin banyak lagi orang-orang seperti itu. Dan dengan ini menjadi stimulus atau hal yang baru di dalam setiap pelayanan. Ternyata dalam pelayanan itu, di dalam memberikan kepada Tuhan berlimpah dengan syukur. Dan apapun itu Bapak Ibu saudara-saudariku, biarlah kasih karunia Tuhan tetap melimpah bagi setiap orang yang rela memberikan berkat-Nya kepada sesamanya yang membutuhkan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, firman Tuhan ini dapat kita langsung lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan kepada sama kita dapat meringankan beban orang lain, juga kita berikan dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudariku memasuki hidup baru di dalam Kristus Yesus. Tinggal di dalam Yesus Kristus membuktikan hidup kita sesuai dengan kehendak perkenanan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku, mari tetap tinggal di dalam Kristus Yesus, hidup di dalam perkenanannya. Tuhan memampukan, dan setiap orang yang saat ini sedang bergumul, berdoa atas ekonomi, atas kehidupan yang semakin sulit, kami berdoa, kita terus berdoa, Tuhan akan membukakan jalan dan memberikan tangan-tangan pengasihan yang boleh Tuhan berikan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami terus mampu menjadi berkat bagi sama kami, dan kami hidup dalam kemurahan hati, tidak di dalam menggerutu, tidak di dalam hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, tetapi kami mampu bersyukur menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan, Engkaulah yang memberkati setiap hati yang mau memberi, setiap jiwa-jiwa yang boleh melaksanakan firman Tuhan. Dalam hal memberi Tuhan kiranya menolong dan menopang. Bahkan kami berdoa buat saudara kami atau keluarga kami yang boleh memberikan perhatian secara khusus kepada gerejamu HKBP Resort Diaspora Surabaya ini. Tuhan kiranya memberkati mereka dimanapun mereka berada, dan biarlah juga jemaatmu Tuhan dimanapun berada saat ini, Tuhan kiranya memberkati. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.